Pemirsa, hari Selasa besok, masa pembukaan sidang DPR diprediksi akan menjadi sorotan media dan sejumlah pengamat terkait keseriusan DPR dalam membahas Perpu Cipta Kerja yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yang belakangan ramai dan mengundang kontroversi. Kita akan tanyakan langsung kepada salah satu anggota Badan Legislasi DPR, Gus Pardi Gaus, dan juga ada peneliti bidang legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lusius Karus. Selamat pagi Pak Gaus, selamat pagi Mas Lusius. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pak Gaus, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Usai reses, ini Perpu Cipta Kerja pasti akan dibahas di Senayan. Nah, apa yang akan dilakukan DPR untuk menguji Perpu ini? Karena kita tahu DPR tidak bisa mengubah Perpu, hanya bisa menolak atau menerima. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi berkaitan terhadap gonjang-ganjing Perpu yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 30 Desember tentang Cipta Kerja. Munculnya Perpu ini tentu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020, di mana elemen masyarakat menggugat Perpu itu. Yang digugat itu adalah syarat formal daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Artinya adalah yang dipermasalahkan itu tentang mekanisme pembuatan sebuah undang-undang. Belum masuk kepada materi undang-undang. Nah, DPR dalam hal ini, karena ini sudah keluar Perpu, di mana di diktum keputusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kemudian kalimat narasi berikutnya adalah dan meminta kepada pemerintah memperbaikinya paling lama 2 tahun. Artinya kan ada gonjang-ganjing juga, kenapa enggak DPR yang punya hak inisiatif. Karena Perpu ini, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini dulunya adalah hak inisiatif pemerintah, kita sifatnya menunggu dan melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme pembentukan sebuah undang-undang. Lahirlah Undang-Undang nomor 11 2020. Pak Gaus, kita tahu harusnya Undang-Undang Cipta Kerja ini diminta direvisi oleh pemerintah dan juga DPR. Tapi ternyata yang lahir malah Perpu Cipta Kerja. Nah, ini karena akan dibahas sebentar lagi di DPR. Apa yang akan dilakukan oleh DPR untuk menguji Perpu ini? Ya, kalau mekanismenya tentu turun dulu Perpres yang dikirim oleh pemerintah kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR lalu menyerahkan kepada Badan Musyawarah untuk menentukan siapa alat kelengkapan dewan mana yang akan membahas dan kapan pembahasan itu akan dilakukan. Dulu yang melaksanakan, yang membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah badan legislasi yang kebetulan saya adalah di dalamnya, dan juga saya adalah panja ketika itu. Lalu tentu saya secara pribadi tentu menunggu dulu Perpres yang akan dikirim oleh pemerintah dan kepada pimpinan menyerahkan kepada Badan Musyawarah untuk diagendakan dan menentukan alat kelengkapan apa yang akan membahasnya. Kalau seandainya kembali kepada pembahasan Undang-Undang Cipta yang lama, bahwa yang membahas itu adalah Badan Legislasi, tentu nantinya Badan Legislasi, apakah saya akan termasuk ada di dalamnya, tentu kita sifatnya menunggu. Ini masih akan ditunggu lagi lebih lanjut terkait dengan siapa yang akan mengurusi soal ini. Tapi sejauh ini DPR sudah menerima draft dari Perpu ini? Kan saya katakan belum. Kita menunggu secara resmi sebagaimana dikatakan oleh Pak
Wakil Ketua Oke. DPR. Jadi Dasko sampai tadi, sekarang itu DPR belum sifatnya menerima adalah draft dulu. perpunya. Ya, DPR belum betul. menerima draft perpu, tapi kita tahu perpu pada saat sudah dikeluarkan tentu sudah bisa berlaku. Saya akan ke Mas Lusius. Mas Lusius, kita tahu mayoritas wakil rakyat di DPR ini kan partai politiknya masuk ke dalam koalisi pemerintah. Nah, pertanyaannya seberapa besar kemungkinan diterima perpu ini dan juga bisa jadi bisa masuk angin kalau pengujiannya di DPR yang mayoritas parpolnya koalisi pemerintah. Ya, saya kira sih kalau dari komposisi antara koalisi dan oposisi itu memang kelihatannya tidak ada hambatan serius gitu ya, perpu ini akan diterima oleh DPR. Dan saya kira dalam proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja juga dulu yang disiapkan oleh pemerintah waktu itu draftnya, undang-undang ini juga dengan mudah kemudian disahkan di DPR. Ya, proses pembahasannya sangat cepat. Padahal ada begitu banyak isu di dalamnya yang mendapat sorotan dari publik. Dan MK sendiri saya kira dalam keputusannya itu memang mempersoalkan soal teknis atau proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap oleh MK tidak melibatkan partisipasi bermakna dari publik. Ya, dengan penilaian MK tersebut, saya kira sih jalan keluar yang diambil pemerintah dengan mengeluarkan perpu itu, saya kira justru semakin menegaskan minimnya partisipasi bermakna dari masyarakat, karena perpu itu kan keputusan penuh dari pemerintah gitu ya, dan itu kemudian hanya akan melalui persetujuan politik di DPR untuk kemudian menjadi undang-undang. Jadi partisipasi bermakna yang dipersoalkan itu justru tidak direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan perpu ini. Itu yang saya lihat tidak diperhatikan oleh DPR gitu ya, bahwa setelah keputusan dari MK waktu itu yang memutuskan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, DPR yang mestinya hari demi hari itu punya relasi kerja dengan pemerintah, itu tidak kemudian meminta pemerintah untuk segera merespon keputusan Mahkamah Konstitusi ya, yang meminta agar pemerintah segera menyiapkan draft revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya kira kalau sekarang DPR diminta untuk kemudian menerima atau menolak perpu, saya kira sih ini pertimbangan politik yang kemudian lebih banyak mendasari sikap DPR dalam menerima atau menolak itu nanti. Karena soal substansi saya kira mestinya DPR sejak menerima keputusan MK, walaupun perintah untuk merevisi itu ada diberikan ke pemerintah, itu tidak kemudian mengurangi tanggung jawab DPR sebagai pembahas. Baik, Pak Gaus, baik Mas Lusius, Pak Gaus, saya mau tanya, kalau seandainya nanti Perpu Cipta Kerja ini sudah dibahas di DPR, kemudian DPR memutuskan untuk menolak Perpu ini, apa yang akan terjadi? Ya, kita jangan berprasangka yang belum sesuatu itu dibahas. Jadi Adinda Lusius tentu harus bersabarlah. Saya yakin dan percaya kami di DPR insya Allah tentu akan melakukan pembahasan secara seksama. Untuk melakukan menolak atau menerima bukanlah ujuk-ujuk pas datang konsep disuruh salah satu alat kelengkapan untuk membahasnya lalu ketok palu, pasti tidak. Pak Gaus, tapi kita bicara soal potensinya, kalau ditolak apa yang terjadi, kalau diterima apa yang terjadi? Ya, dengan dinamika yang ada sekarang, ya hampir seluruh elemen bangsa mengkritisi. Jangankan artinya apa, belum bicara tentang substansi. Yang bicara apa yang disampaikan Adinda Lusius tadi adalah peran serta masyarakat terhadap pembentukan sebuah undang-undang, kan itu yang diuji oleh elemen masyarakat dan belum masuk kepada substansi sebagaimana saya katakan tadi. Oleh karena itu yang diperintahkan oleh MK kepada pemerintah adalah untuk memperbaikinya. Memperbaikinya apa? Tentu tentang mekanisme. Mekanismenya itu apa? Bahwa di dalam pembentukan sebuah undang-undang cipta kerja ini dianggap oleh MK bahwa peran masyarakat jauh
belum seperti yang diharapkan sebagaimana sebuah pembentukan undang-undang. Itu yang dikritisi, lalu diputuskan dan dianggap sebagai inkonstitusional bersyarat. Nah, pembentukan sebuah undang-undang dipastikan tidak melibatkan elemen masyarakat. Artinya apa? Keputusan membentukkan Perpu agaknya tentu belum masuk kepada apa yang diinginkan oleh MK. Saya khawatir nanti kalau seandainya Perpu ini disahkan dan disetujui oleh DPR, saya yakin elemen masyarakat pasti akan mengajukan juga uji materi kepada Mahkamah Konstitusi karena dianggap bahwa apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana keputusannya nomor 91 tahun 2020 itu memerintahkan kepada pemerintah untuk memperbaikinya paling lambat selama 2 tahun. Paling lambat. Oleh karena itu jedanya sekarang ini kan belum sampai 2 tahun. Apa yang menjadi dasar kata para pengamat tentang apakah ada sebuah keputusan Perpu ini, apa yang keadaan yang memaksa itu yang disampaikan. Baik, tentu Pak. ini akan Kalau tidak bisa mewakili kepentingan publik, jadi perlu dipertanyakan apakah pantas Perpu ini nantinya ditolak di DPR atau tidak. Pemirsa, jawabannya usai jeda, tetaplah bersama kami. Maka Perpu itu sudah disesuaikan dengan perintah MK bahwa Undang-Undang Ciptaker itu harus disesuaikan dengan sistem Omnibus Law yang sudah disahkan. Sudah sah. Sekarang kalau sudut prosedur sudah selesai, sah. Bahwa ada yang mengatakan, wah itu tidak semacam-macam gitu, itu bukan prosedur, bicara materi. Nah kalau bicara materi nanti di DPR. Kalau prosedur tidak ada seorang pun ahli hukum tata negara yang tidak sah. Tapi mungkin dianggap wah ini curang, ya silakan nanti dibahas. Tapi pemerintah sekarang sudah mulai mengeluarkan kebijakan strategis. Tantangan itu pasti selalu ada, itu yang saya katakan. Kalau Anda bicara sah gitu ya, dan ini sah. Kalau bicara, nanti pasti ditantang oleh buruh, itu sudah pasti. Nunggu undang-undang pun sudah pasti. Sekarang itu undang-undang belum ada aja sudah di judicial review, sudah sering begitu. Tidak apa-apa, itu kemajuan dari tata hukum kita. Ya, nanti dibahas lagi, kan begitu. Siapa yang berhak membahas? Kalau pertentangan, ya buruh ada yang nentang, ada yang tidak. Ahli hukum tata negara ada yang setuju, ada yang tidak. Itu silahkan aja. Ini kita berdemokrasi. Yang penting kita adu argumen, bukan masuk ke soal-soal pribadi yang tidak ada hubungannya. Ya, adu argumen saja, mari. Nah kalau Anda menang di dalam adu argumen itu, nanti kan bisa menjadi hukum. Kok ada prosedur-prosedur? Tidak ada seorang pun yang berhak melarang pemerintah suruh menunggu seseorang yang tidak setuju. Gitu. Kalau itu memang diperlukan, itu perlunya ada pemerintah. Gitu. Makanya saya katakan seandainya saya ini dosen yang bukan anggota kabinet, mungkin saya ikut ngeri. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini dengan anggota Balek Gus Pardi Gaus dan juga ada peneliti Formapi Lusius Karus. Saya ke Pak Gaus terlebih dahulu. Pak Gaus, ini pemerintah sempat menyampaikan ada alasan kegentingan mengapa sampai harus mengeluarkan Perpu. Anda sepakat atau setujukah kalau alasan ini bisa dimaknai sebagai situasi genting saat ini? Ya, persoalan Perpu kan ranahnya pemerintah. Dan itu masalah subjektivitasnya presiden. Subjektivitasnya presiden dalam menyikapi keadaan memaksa. Lalu tadi sudah diungkapkan oleh Pak Mahfud MD dari aspek kenapa pemerintah mengeluarkan Perpu itu. Tadi dikatakan apakah tentang bagaimana kondisi ekonomi global, tentang geopolitik dan lain sebagainya. Tentu masyarakat pasti menilai apakah ranah tentang pembentukan sebuah Perpu itu sudah diperlukan terhadap apa yang diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, masyarakat juga akan menilai dan juga DPR apakah Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah menjawab terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta yang dibentuk, yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR itu
dianggap inkonstitusional bersyarat, lalu pemerintah diperintahkan untuk memperbaikinya. Lalu pengertian dari memperbaikinya itu apa? Tentu karena kalimat-kalimat yang semacam ini, narasi yang semacam ini tentu akan menimbulkan debatable. Pertama memang bahwa pembentukan sebuah undang-undang, kita di DPR di balik sudah melakukan perubahan terhadap peraturan pembentukan sebuah undang-undang, yaitu sebagaimana yang sudah kami tetapkan di dalam ketentuan pasal undang-undang tentang pembentukan sebuah undang-undang itu. Tadinya tentang omnibus law itu belumlah bentuk dari pembentukan sebuah undang-undang. Sekarang ini kita sudah melakukan perubahan dalam pembentukan sebuah undang-undang itu. Dari segi omnibus law-nya memang sudah memberikan jawaban terhadap pembentukan undang-undang. Kita tahu DPR dan pemerintah ini punya tugas untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, tapi permasalahan utamanya adalah malah pemerintah sudah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Nah, ini yang menjadi sorotan luar biasa dari publik sebenarnya, Pak Gauss. Nah, saya akan tanya lagi ke Mas Lusius. Mas Lusius, kalau dari catatan Formapi sejauh ini, Anda pasti punya catatannya pada saat pemerintah mengeluarkan Perpu, bagaimana pola, pattern, pada sampai akhirnya Perpu itu kemudian disahkan. Ya, saya kira sih sejauh ini di DPR 2019-2024 ini, jangankan Perpu, ya, undang-undang yang dibahas atau disodorkan oleh pemerintah itu hampir semuanya dengan mudah diterima dan disahkan di DPR. Ya, jadi saya kira bicara soal menerima atau menolak Perpu di era DPR sekarang ini, sangat tipis kemungkinannya ini akan ditolak. Ya, jadi komposisi koalisi itu sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, sehingga ini pun akan dengan mudah diterima oleh DPR, saya kira. Ya. Sehingga kenapa kemudian kita katakan di mana peran DPR untuk memastikan apa yang kemudian jadi pertimbangan MK dalam keputusan yang terkait dengan Cipta Kerja, bahwa MK di sana itu menegaskan soal partisipasi bermakna itu yang tidak ditunjukkan dalam proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, itu mestinya kan juga terkait dengan DPR, karena yang membahas ini kan DPR bersama dengan pemerintah. Ya. Jadi mestinya DPR punya tanggung jawab untuk kemudian menginisiasi, ya, minimal mendorong pemerintah selama 2 tahun ini untuk segera menyiapkan draft revisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan perintah MK. Tapi jadi ujung-ujungnya kita akan kembalikan lagi karena ini semua adalah pekerjaan pemerintah dan DPR khusus untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Gauss, Anda dari tadi selalu menyebut soal pekerjaan besar revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pertanyaannya sejauh ini sudah sejauh apa revisi itu dilakukan? Apakah sudah sampai di DPR? Sejauh apa progresnya? Sudah 1 tahun lebih, bahkan cuma sisa 10 bulan sampai 25 November 2023. Ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, kita DPR sifatnya menunggu terhadap perpres yang akan disampaikan oleh pemerintah kepada pimpinan. Pimpinan nanti akan menyerahkan kepada musyawarah untuk mengagendakan dan menentukan alat kelengkapan apa yang akan melakukan pembahasan itu. Karena dulu yang melakukan pembahasan itu adalah badan legislasi, apakah ke depan ini juga badan legislasi yang akan diberikan amanah untuk melakukan pembahasan terhadap Perpu ini. Pak Gauss, berarti revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini masih ada di tangan pemerintah, harusnya diberikan kepada DPR, tapi malah yang keluar adalah Perpu Cipta Kerja. Apakah menurut Anda ini adalah langkah intervensi legal yang mungkin saja dilakukan oleh pemerintah supaya Cipta Kerja ini tetap terrealisasi sesuai dengan apa yang pertama? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, memang pembentukan sebuah undang-undang itu ada 2 cara. Ada yang normal, di mana pembentukan sebuah undang-undang itu bisa datang dari pemerintah dan bisa juga datang dari DPR. Di mana untuk pembentukan sebuah undang-undang itu tentu harus ada naskah akademik, kemudian dipersiapkanlah narasi isi dari pasal-pasal ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan itu. Dalam hal ini contoh Cipta Kerja.
Kalau ini sudah selesai, apakah yang punya inisiatif itu apakah pemerintah atau DPR? Kalau seandainya pemerintah yang mengusulkan, tentu mekanismenya nanti dikeluarkan Perpres, itu yang lazim kepada pimpinan. Pimpinan menyerahkan ke Balik sebagaimana saya katakan tadi. Lalu persoalannya sekarang adalah itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan sebuah undang-undang itu bisa dalam bentuk Perpu, itu subjektivitas Presiden untuk melakukan pembentukan sebuah undang-undang. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar pasal 22. Ya, oleh karena itu, dari segi pembentukan sebuah undang-undang, apakah lazim sebuah undang-undang biasa namanya mekanisme yang tadi, apakah sebuah dalam bentuk Perpu? Untuk pembentukan sebuah Perpu tentu harus ada keadaan memaksa. Keadaan memaksa inilah yang menimbulkan subjektivitas dari para presiden. Baru dia menjadi objektivitas manakala sudah disahkan oleh DPR. Itulah. Baik, jadi kalau begitu intinya adalah yang harus publik nantikan adalah bagaimana nanti hasil dari apa yang dibahas di DPR, kemudian apa kelanjutan dari Perpu Cipta Kerja ini, apakah ditolak ataupun diterima oleh DPR usai masa reses ini berakhir. Dan tadi terima kasih juga Mas Lusius sudah memberikan paparan terkait dengan bagaimana catatan Anda selama ini pada saat Perpu akan disampaikan dari pemerintah untuk masyarakat. Terima kasih Gus Pardi Gaus dan juga Lusius Karus sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.